Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita, salam sehat ya. Pada kali ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran PPKN kelas 7 SMP semester 1. Kali ini Bapak akan menjelaskan ya bab 3 dengan pokok bahasan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum Bapak jelaskan, demi untuk mengembangkan channel ini agar lebih baik lagi, marilah dimohon untuk subscribe dan like-nya. 1, 2, 3. Terima kasih atas subscribe dan like-nya. Selamat menyimak. Pada pokok bahasan bab 3 ini ada beberapa subpokok bahasan, antara lain A. Seputar perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Dukungan terhadap nilai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Seputar perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Sidang BPUPKI. Sidang 10 Juli 1945 membahas bentuk negara. Sidang 11 Juli 1945 membahas wilayah negara, persiapan penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar dan pembentukan panitia perancang Undang-Undang Dasar, rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang 13 Juli 1945, penyampaian hasil rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang 14 Juli 1945, kemerdekaan, membahas tentang kemerdekaan. Sidang 15 Juli 1945, pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar, lanjutan. Sidang 16 Juli 1945, melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. 2. Kesepakatan bersama rumusan rancangan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar diterima dengan sebulat-bulatnya. B. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Proses pengesahan. Nah, ada beberapa proses pengesahan ya. Disahkan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Ya. Disahkan oleh PPKI. Mungkin kamu sudah tahu semua ya singkatan PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang pengesahan rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang 18 Agustus 1945 membahas 1. Pengesahan Undang-Undang Dasar. 2.
susunan pemerintahan. 3. Pengangkatan presiden dan wakil presiden serta pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, sekarang coba kamu perhatikan nih ya, perbandingan pasal antara hukum dasar sebelum dan sesudah dilakukan perubahan oleh PPKI. Nah, ini kamu perhatikan nih. Ini ada sebelum ya dan sesudah dilakukan perubahan. Ini yang sebelah sini nih ya, ada hukum dasar BPUPKI 16 Juli 1945. Coba kamu perhatikan nih poin-poinnya ya. Selanjutnya yang sebelah ini lagi, sebelahnya lagi ada Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Nah, coba kamu baca seksama ya. Kamu perhatikan perbandingannya antara hukum dasar BPUPKI 16 Juli 1945 ya dengan Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI 18 Agustus 1945. Ya, ini perhatikan lagi ya, ini ya. Ini lanjutan dari slide yang tadi ya. Ini perbandingan antara pasal-pasal ya hukum dasar sebelum diubah dan setelah diubah oleh PPKI ya. Nah, selanjutnya nih yang ada warna ada birunya nih ya. Ini adalah perhatikan itu ya, adalah hukum dasar ya, hukum dasar oleh BPUPKI 16 Juli 1945. Ini yang sebelum diubah ya. Perhatikan di sini 2 orang wakil presiden. Sudah itu ada presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Selanjutnya, presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Ya, selanjutnya negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Selanjutnya, syarat-syarat untuk menjadi hakim ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya, tidak ada ketentuan perubahan undang-undang dasar. Selanjutnya, dalam melaksanakan pertahanan dan pembelaan negara dalam peperangan Asia Timur Raya ini, negara Indonesia bekerja bersama ya, seerat-eratnya dengan Dai Nippon. Ini ya. Ini yang sebelum diubah oleh PPKI yang tanggal 16 Juli 1945. Selanjutnya, sebelahnya kita bandingkan dengan Undang-Undang Dasar ya. Ya, setelah diubah oleh PPKI ya, diubah oleh PPKI 18 Agustus 1945. Nih. Seorang wakil presiden ya. Jadi ada presiden, ada wakil presiden. Presiden ialah orang Indonesia asli. Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kamu lihat perbandingannya tuh. Selanjutnya, syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan oleh undang-undang. Diatur ketentuan perubahan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya yang dalam melaksanakan pertahanan dan pembelaan negara dalam peperangan Asia Timur Raya ini, negara Indonesia bekerja bersama secara seerat-eratnya dengan Dai Nippon. Ini dihapus ya. Oke, itu perbandingan. Konstitusi yang pernah diterapkan di Indonesia. Nah, ini perhatikan ya, konstitusi yang pernah diterapkan di Indonesia. Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen.
3. Muatan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, coba kamu perhatikan nih ya. Ini ada yang disahkan oleh PPKI ya. Sama hasil amandemen. Nah, coba kamu perhatikan ya ini ya di mana perbedaannya ya. Silahkan diperhatikan dan dicatat serta dicermati. C. Bentuk dukungan terhadap nilai, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Ini ada 2 ya. Yang pertama ya, dia merupakan penjabaran dari Undang-Undang Dasar ya. Yang selanjutnya sebagai dasar hukum tertinggi. Periodisasi konstitusi di Indonesia. Ya, kamu perhatikan nih ya, periodisasi konstitusi di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 yang ditetapkan pada 27 Desember 1949. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 yang ditetapkan pada 15 Agustus 1950. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 yang didasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Selanjutnya yang terakhir, Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen 1999 sampai dengan 2002. Dua, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam berbagai bidang. Nah, perhatikan nih ya, bidang-bidangnya. Yang pertama, bidang politik. Bidang politik ini tentang pemerintah, kekuasaan, dan penyelenggaraan negara. Selanjutnya, bidang ekonomi. Ini tentang kondisi keuangan negara. Selanjutnya, bidang sosial. Ini tentang jaminan kehidupan masyarakat. Budaya, ini tentang hasil cipta rasa dan karsa bangsa Indonesia. Pertahanan keamanan, ya, pertahanan keamanan ini tentang upaya pertahanan dan keamanan. Tiga, dukungan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, ini ya, ada beberapa ya contoh dukungannya. Ada disiplin dan taat peraturan, ada toleransi, ada menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ada bekerja keras dan rela berkorban. Demikian yang dapat Bapak jelaskan pada hari ini ya. Tetap rajin belajar dan berusaha untuk menggapai cita-cita. Salam sehat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.